Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, walhamdulillah ala ni'matil iman, walhamdulillah ala ni'matil Quran, walhamdulillah ala ni'matil syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati pengurus Yayasan MS2, yang kami hormati kepala sekolah dan majelis guru yang tergabung dalam Sekolah Suryakit. Kemudian yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu wali murid Suryakit. Kemudian anak-anak ustadz yang ustadz cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita Al-Qur'an yang bisa kita jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya Al-Quran merupakan salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita dan patut untuk kita syukuri. Kemudian salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa membasahi lidahnya dengan berzikir dan membaca Al-Quran, yang senantiasa mengamalkan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupannya. Sehingga ketika Sayyidah Aisyah ditanya tentang akhlak dan budi pekerti Rasulullah SAW, beliau menjawabnya, kana khuluquhu Al-Quran, bahwa akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Artinya, apa yang beliau lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah implementasi daripada nilai-nilai yang terdapat di dalam Al-Quran. Bapak Ibu serta anak-anak ustadz yang ustadz cintai, pertama kami mengucapkan selamat atas terselenggaranya ujian tahfiz Al-Quran di Sekolah Suryakit. Mudah-mudahan ujian tahfiz ini berjalan dengan sukses dan lancar. Kemudian yang ingin Ustaz sampaikan kepada anak-anak Ustaz sekalian, juga kepada ayah dan bunda, pertama bahwa berbahagialah ayah dan bunda sekalian yang sudah mendidik anak-anak kita dengan Al-Quran. Tentunya ini menjadi bekal yang sangat berharga bagi anak-anak kita, baik itu di dunia ataupun di akhirat nanti. Banyak keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada anak-anak kita yang membaca dan menghafal Al-Quran. Yang pertama, Rasulullah katakan bahwasanya orang yang membaca Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran sebagai manusia terbaik. Rasulullah katakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Maka berbahagialah ayah dan bunda sekalian yang mendidik anak-anaknya untuk mempelajari Al-Quran. Yang kedua, bahwa orang-orang yang mempelajari Al-Quran, orang-orang yang mahir dalam Al-Quran, Allah akan angkat derajatnya. Kata Rasulullah SAW, Inna Allah yarfa'u bihadzal Quran aqwaman wa yadha'al akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Quran, dan Allah merendahkan derajat kaum yang lain juga dengan Al-Quran. Artinya apa? Banyak orang-orang yang awalnya adalah orang biasa-biasa saja, kemudian Allah angkat derajatnya karena mereka mahir di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, umpamanya kita lihat Syekh Mahir Al-Mu'akli yang merupakan Imam Masjidil Haram. Beliau adalah dari kalangan orang-orang yang biasa. Beliau bukanlah darah biru, beliau bukanlah seorang yang ningrat, tetapi karena beliau adalah seorang penghafal Al-Quran, suaranya indah di dalam baca Al-Quran, Allah angkat derajatnya sehingga beliau menjadi seorang imam di Masjidil Haram. Kemudian yang ketiga, bahwasanya orang-orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran, banyak menghafal Al-Quran, maka orang tersebut bersama dengan malaikat yang mulia. Rasulullah katakan, Al-mahir bil Quran ma'as safarah al-kiramil bararah. Orang-orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran, maka dia bersama dengan malaikat yang mulia lagi baik. Waladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta' fihi. Orang-orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia terbata-bata di dalam membacanya,
falahu ajran, maka dia tetap mendapatkan 2 pahala. Kemudian selanjutnya yang keempat, bahwasanya Al-Quran itu akan menjadi hujjah atau membelah seseorang di hadapan Allah di akhirat nanti. Al-Quranu hujjatul laka au alaika. Bahwa Al-Quran itu akan menjadi hujjah bagimu, akan membelahmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau malah Al-Quran itu yang akan menjadi musuh kita di akhirat nanti. Ketika kita tidak membacanya, ketika kita meninggalkannya, ketika kita tidak mengamalkannya. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu, ayah bunda, serta anak-anak ustadz yang saya cintai, mari kita bersama-sama bersemangat di dalam membaca Al-Quran, bersemangat di dalam menghafal Al-Quran. Insya Allah, yakin dan percaya Allah akan memberikan kemuliaan-kemuliaan kepada kita bagi penghafal Al-Quran, baik itu di dunia ini ataupun di akhirat kelak. Insya Allah, ketika kita di waktu kecil belajar, menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, itu akan lebih bagus pengaruhnya ketika kita besar nantinya. Karena seperti kata orang Arab, bahwasanya menuntut ilmu di waktu kecil bagaikan melukis di atas batu. Sedangkan menuntut ilmu setelah dewasa bagaikan melukis di atas air. Jadi memang di waktu kecil kita bercapek-capek, berlelah-lelah di dalam menuntut ilmu, insya Allah kita akan menikmati hasilnya ketika kita dewasa nantinya. Namun ketika kita menuntut ilmu setelah dewasa, hasilnya tidak sebaik ketika kita menuntut ilmu ketika kita kecil. Menghafal Al-Quran di waktu kecil akan lebih besar manfaat dan pengaruhnya ketika kita dewasa nantinya, ketimbang kita